Di tengah kepadatan arus lalu lintas mudik lebaran, sebuah truk tiba-tiba meluncur mundur di tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Truk yang melaju dari arah Medan menuju Pekanbaru Riau mundur tak terkendali akibat tak kuat menanjak dan kehilangan tenaga. Seorang kernet melompat dari kabin, sempat berupaya mengganjal roda namun gagal. Truk nyaris menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak berwisata, dua pelajar pesepeda motor terlindas bus hingga tewas di lokasi kejadian. Insiden naas tersebut terekam kamera. Rekaman memperlihatkan dua pelajar asal Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpleset hingga masuk ke kolong dan terlindas bus. Diduga tak mampu mengendalikan kendaraan saat masuk tikungan membuat motor terpleset hingga terseret. Kedua korban tewas di lokasi kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit menunggu pihak keluarga. Sementara sopir bus diamankan oleh Satlantas Polres Palopo dan hal tersebut membuat penumpang bus terlantar. Motor tersebut terpental dan jatuh terlindas di mobil Burlindo. Untuk korban yang terjadi pada kecelakaan tersebut, ada dua korban langsung meninggal di tempat. Saat ini aparat kepolisian masih terus mendalami kecelakaan ini, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi mata yang menyaksikan langsung peristiwa. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasarudin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi menggemaskan seekor kucing ikut dalam pengaturan arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor saat libur Lebaran 2026. Kucing tersebut menyapa para pemudik hingga wisatawan saat terjebak kemacetan. Berseragam layaknya polisi lalu lintas, seekor kucing menyapa wisatawan hingga pemudik yang sedang beristirahat di pos Pol Gadok, Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor. Aksi menggemaskan kucing yang diberi nama Oyen ini menghibur pengendara yang terjebak kemacetan di jalur kawasan Puncak. Wisatawan yang sedang istirahat bersama sanak keluarganya di pos Pol Gadok pun dapat berinteraksi langsung dengan Oyen yang menggemaskan. Ini merupakan tahun kedua Oyen mengikuti kegiatan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di libur Lebaran. Namanya sendiri siapa, Bang? Nama kucing ini Oyen. Jenisnya? Jenisnya ini jenis kucing kampung. Itu Pejantan. Itu awalnya emang dipelihara atau kucing liar atau gimana, Bang? Berawalnya itu ada yang buang kucing di kantor, lalu saya rawat sampai sekarang. Nah, untuk usia kucing ini? Kehadiran polisi Oyen di pos Pol Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor dalam melaksanakan tugas dengan cara menghibur masyarakat di tengah kesibukan mudik hingga wisata saat libur Lebaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Widar Hidayat melaporkan. Diduga sopir mengantuk, mobil bak terbuka, kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar, Jawa Barat. Sementara itu, sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga remblong hingga menabrak dinding penyelamat di Mojokerto. Sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut sejumlah wisatawan asal Tasikmalaya terguling di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar. Kendaraan hilang kendali diduga karena sopir mengantuk sepulang mengisi libur Lebaran di Pantai Pangandaran. Akibat kejadian ini sejumlah penumpang terluka, sementara satu orang dilaporkan dalam kondisi kritis. Seluruh korban telah dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Masyarakat diimbau untuk berkendara dalam kondisi prima, terutama pada masa arus balik Lebaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.
Pak, tenang, jangan gerak, Pak. Satu keluarga berkendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di res area 2 di Turunan Tajam Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecelakaan terjadi diduga akibat rem yang tak berfungsi. Dalam situasi darurat, pengendara berupaya mengarahkan laju motor ke jalur darurat. Namun kecepatan kendaraan sudah tak terkendali membuat motor tetap meluncur dan menghantam tumpukan karung yang berada di lokasi. Personel kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sumber Gelagah Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pemudik yang akan pulang kampung menjadi korban penipuan. Mereka diturunkan di SPBU di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur dan ditelantarkan begitu saja tanpa kejelasan. Niat ingin segera sampai di kampung halaman harus tertunda bagi 5 pemudik asal Tangerang dan Jakarta ini. Mereka ditipu Biro Perjalanan atau travel. Awalnya kelimanya dijemput di kediaman masing-masing. Namun mereka bingung karena diturunkan di tengah jalan di sebuah pom bensin kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Mereka mengaku telah membayar Rp350.000 untuk ongkos travel ke daerah Jawa Tengah. Setelah membayar, pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Taruh di Pondokopi sih. Tadi awalnya sampai Jatiwaringin. Di travel apa namanya ini? Travel Anugerah Trans. Travel Anugerah Trans. Sementara itu, pengemudi mobil yang menjemput korban juga mengaku ditipu. Pengemudi taksi online ini mengaku hanya diminta menjemput korban dan diantar ke Pondokopi. Setelah itu, nomor telepon pemesan tidak bisa dihubungi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2026, kendaraan mulai padati ruas tol Jakarta Cikampek. Antisipasi kemacetan one way lokal dan kontraflow diberlakukan. Dan berikut laporan Naura Syafika dan juru kamera Tri Julianti. Arus lalu lintas balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikatama terpantau ramai dan juga lancar. Dari prediksi di tanggal 24 Maret merupakan puncak dari arus balik yang akan diprediksi jatuh di hari ini. Dan kalau misalnya kita pantau, memang dari data yang diberikan dari Jasa Marga dari pagi hari hingga saat ini sudah total lebih dari 15.000 kendaraan yang balik ke arah Jakarta. Dan memang kalau untuk rekayasa lalu lintas ini sudah diterapkan, yaitu salah satunya adalah one way lokal tahap 2 yang dimulai dari kilometer 390 hingga di kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Dan tidak hanya dari rekayasa lalu lintas one way lokal tahap 2 saja yang sudah diberlakukan, ada juga dari kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 dan berakhir di kilometer 36. Oleh karena itu, pihak Jasa Marga juga sudah memiliki antisipasi lainnya, yaitu untuk penerapan diskon tarif tol kembali di arus balik ini yang akan diselenggarakan di tanggal 26 hingga 27 Maret mendatang sebesar 30%, sehingga untuk para pemudik bisa memanfaatkan untuk diskon tarif tol ini untuk balik ke arah Jakarta. Dari Karawang, Jawa Barat, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan.